Mari mengenal struktur atau komponen dari kabel fiber optik. Tahukah kamu, karakteristik bagian dalam dari kabel fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dengan beberapa lapisan yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Tak berbeda jauh dengan kabel jaringan lain seperti kabel UTP atau kabel STP. Pada kabel jaringan fiber optik ini juga terdapat insulator atau yang disebut dengan coating yang dirancang dengan beraneka ragam warna. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar dari kabel fiber optik berikut ini. Di sini ada 6 bagian atau 6 struktur dari kabel fiber optik. Yang pertama di sini adalah core atau inti, lalu setelah core ada jaketnya atau cladding, lalu ada mantle atau coating, lalu ada strange member dan outer jacket. Nah, apa aja sih fungsinya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, inti atau core. Bisa kita lihat pada gambar tepat di tengah-tengah kabel fiber optik terdapat bagian utama dalam struktur kabel fiber optik itu, yaitu yang disebut dengan core atau inti. Core atau inti tersebut terbuat dari serat kaca. Nah, umumnya core ini memiliki diameter sekitar 2 nanometer sampai 50 nanometer, tergantung dari jenis serat optiknya, di mana ukuran core ini sendiri berpengaruh besar terhadap kualitas dan kemampuan dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi core pada kabel fiber optik ini adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya, sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Oke, kita lanjut ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini ada yang disebut dengan jaket atau cladding. Nah, cladding ini sendiri adalah lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik yang terbuat dari kaca. Indeks bias yang dihasilkan cladding ini lebih kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core atau mempengaruhi besarnya sudut kritis. Diameter cladding berkisar antara 5 nanometer sampai 250 nanometer, serta berfungsi sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Bisa dibilang, cladding merupakan bagian yang mempunyai peran penting, karena berkat cladding inilah cahaya dapat merambat dalam core serat optik. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga ini ada yang disebut dengan mantel atau coating. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang pada umumnya terbuat dari bahan plastik. Jadi jika core dan cladding terbuat dari kaca, si coating ini terbuat dari plastik. Nah, fungsi dari coating ini pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjagai serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembapan. Jadi coating ini berfungsi jika kabel fiber optik ini melengkung. Nah, ini masih tetap bisa dijaga oleh coating agar tidak pecah serat kacanya. Nah, coating ini memiliki warna yang beragam untuk mempermudah dalam penyusunan urutan core. Nah, di struktur yang keempat ini ada yang disebut dengan strange member, dan di struktur yang kelima itu ada yang disebut dengan outer jacket. Nah, strange member atau material penguat dan outer jacket atau jaket luar merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi atau kegunaannya tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Nah, itu aja kelima struktur dari komponen kabel fiber optik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Melengkung, jadi dapat dijaga oleh coating agar tidak pecah serat kacanya. Nah, coating ini memiliki warna yang beragam untuk mempermudah dalam penyusunan urutan core. Dan keempat ini ada stretch member, dan yang kelima itu ada outer jacket. Nah, jadi stretch member ini atau outer jacket ini merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik yang berfungsi sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang dapat merusakkan pada bagian core. Dan itulah penjelasan dari kelima komponen dari kabel fiber optik. Saya dikasih pertama Bultom dari kelas 3C NIT 244109.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.